Antum dikasih pintu surga. Allah menyediakan pintu surga untuk antum di rumah antum. Kenapa antum mengeluh? Allah dekatkan pintu surga. Gak dibikin jauh, dibikin dekat di dalam rumah. Celaka anak yang diberi kesempatan pintu surga di rumahnya, kemudian dia menyia-nyiakan pintu surga tersebut. Celaka. Nabi SAW doakan itu dan diamini oleh malaikat Jibril. Nabi yang berdoa, yang mengamini Jibril, kurang apa lagi? Ya. Harusnya ketika kita sempat menjumpai ayah dan ibu kita dalam keadaan lanjut usia, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya ibu. Ibu saya ini sudah sakit-sakitan, hanya terbaring di atas kasur. Sampai kalau beliau buang hajat, saya yang membersihkan. Dan saya tidak menampakkan diri merasa jijik. Saya enggak nutup hidung saya. Saya lakukan tugas saya itu, nadahi kotoran orang tua, membersihkan kotoran orang tua dengan hati yang lapang. Apakah yang saya lakukan ini sudah bisa membalas jasa ibu saya?" Apa kata beliau? Belum. Yang kamu lakukan ini belum membalas jasa ibumu. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Bukankah dulu ibu saya membersihkan kotoran saya? Sekarang saya juga membersihkan kotoran beliau. Bukankah dulu ibu saya nadai kotoran saya? Sekarang saya juga nadai kotoran ibu saya. Kenapa belum membalas jasa ibu saya kepada saya? Apa kata beliau? Ibumu dulu melakukan itu semua dengan harapan kamu panjang umur, sedangkan kamu sekarang melakukan ini. Apakah di dalam hatimu pengen supaya ibumu panjang umur? Atau justru sebaliknya, kamu bertanya kapan ibu saya diambil sama Allah Azza wa Jalla? Beda nak, beda. Anak ketika merawat orang tuanya, apakah niat di dalam hatinya, ya Allah, mudah-mudahan ibu saya bisa panjang umur sehingga saya bisa punya kesempatan lebih lama lagi merawat ibu saya? Apa seperti itu? Gak ada orang tua yang merawat ibunya. Maaf, gak ada orang tua yang merawat anaknya, ganti popok, bersihkan kotoran, yang di dalam hatinya, ya Allah, kapan anak saya mati? Gak ada. Yang ada adalah, ya Allah, kapan anak saya tambah besar, saya pengen dia sehat. Coba bandingkan dengan anak yang merawat orang tuanya, yang bertanya-tanya, ini sampai kapan saya merawat ibu saya seperti ini? Saya katakan kepada penanya, antum wajib bersyukur kepada Allah, diberi kesempatan punya orang tua sampai lanjut usia.
Antum dikasih pintu surga. Allah menyediakan pintu surga untuk antum di rumah antum. Kenapa antum mengeluh? Allah dekatkan pintu surga. Gak dibikin jauh, dibikin dekat di dalam rumah. Celaka anak yang diberi kesempatan pintu surga di rumahnya, kemudian dia menyia-nyiakan pintu surga tersebut. Celaka. Nabi SAW doakan itu dan diamini oleh malaikat Jibril. Nabi yang berdoa, yang mengamini Jibril, kurang apa lagi? Ya. Harusnya ketika kita sempat menjumpai ayah dan ibu kita dalam keadaan lanjut usia, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak anak-anak yang tidak sempat melihat orang tuanya, bahkan ketika orang tuanya masih muda sudah meninggal dunia. Betapa banyak anak yang seperti itu. Ustaz, tapi kan jengkel. Ustaz, sabar. Apa dulu perilaku antum, tingkah pola antum tidak menjengkelkan orang tua antum? Sama. Ya. Maka ana nasihatkan kepada saudara penanya atau saudari penanya, antum harusnya bersyukur kepada Allah. Dikasih kesempatan seperti itu. Sabar. Semakin orang itu lanjut usia, maka dia akan semakin perasa, semakin perasa. Dia akan lebih cepat memahami ketidaksukaan kita, kejengkelan kita, walaupun kita sama-sama ngasih minum, sekedar kita naruhnya, sekedar seperti itu saja, sekedar kita naruhnya nggak pelan-pelan, itu langsung tersinggung orang tua, karena perasa. Maka harus betul-betul hati-hati. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka jangan sampai mengecewakan orang tua, membuat sedih orang tua, membuat nangis orang tua. Kata para sahabat, membuat nangis orang tua itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Antum yang di pondok anak-anak, jangan kecewakan. Jangan kecewakan orang tua antum. Berusaha belajar sebaik mungkin. Jangan sampai orang tua di rumah mendapatkan berita antum melakukan ini, melakukan itu, melanggar peraturan pondok, orang tua jadi pusing, bingung, mikirin antum. Jangan. Ya. Usahakan yang sampai kabar kepada orang tua adalah kabar yang baik-baik, yang membuat mereka bangga, membuat mereka senang, membuat mereka tersenyum, membuat mereka menangis terharu, bukan membuat mereka susah. Karena durhaka kepada orang tua salah satu dosa yang hukumannya akan diberikan di dunia sebelum di akhirat. Selain kezaliman, salah satu dosa yang akan diberikan hukumannya di dunia sebelum di akhirat adalah durhaka kepada orang tua. Maka jangan sampai anak yang durhaka kepada orang tuanya baru sadar ketika anaknya nanti durhaka kepada dia. Itu adalah bentuk balasan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillahi min dzalik.